Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Salingers dimanapun Anda berada? Kita kembali lagi di studio Mubadalah ID. Saya Zahra Amin, Redaksi Mubadalah ID. Hari ini kita kedatangan tamu, Mbak Nur Isma. Apa kabar, Mbak Nur Isma? Baik. Nama panggungnya Isma Kaze ya. Beliau adalah inisiator atau penggagas dari Ibuku Sekolah Lagi. Terkait tentang apa Ibuku Sekolah Lagi, nanti saya akan banyak ngobrol dengan Mbak Isma. Kebetulan Mbak Isma ini selain penggagas komunitas Ibuku Sekolah Lagi, juga sekarang sedang menempuh pendidikan di Belanda, program doktoral di Belanda. Kemudian juga Mbak Isma ini aktif di beragam banyak organisasi perempuan, aktif sebagai peneliti, sebagai penulis, sebagai pembicara dan narasumber di mana-mana dengan tema utamanya yang sosialisnya itu adalah tentang perempuan, ulama perempuan, perspektif gender, feminisme dan lain-lain. Sangat senang sekali studio Mubadalah kali ini, Mubadalah ID kali ini kedatangan Mbak Isma, karena kita bisa mengulik banyak hal tentang bagaimana sih support system keluarga, terutama suami dan anak-anak, mendukung kiprah dan karya Mbak Isma yang juga dulu pernah punya ini ya Mbak ya, sudah pernah punya karya novel ya, nanti bisa cerita lah buku-buku karya yang pernah ditulis oleh Mbak Isma. Mbak Isma, apa kabarnya hari ini? Senang sekali, saya sama Mbak Isma ini sama-sama dulu tahu beras, cuma jarang ketemu, hanya bersehelo di media sosial dan saya termasuk orang yang sangat mengagumi Mbak Isma, termasuk orang yang selalu inspiratif lah ya, berbagi energi positifnya ke setiap orang yang Mbak Isma temui. Mbak Isma, bisa bercerita tentang hari ini aktivitasnya? Saya baru saja selesai ikutan ngobrol-ngobrol sama Kang Fakih, sama Yoyo, sama Nurul juga soal konten Kupipedia. Wow, Kupipedia.id. Rencana peluncuran bulan ini. Kita tunggu ya. Launching Kupipedia.id. Nanti ini karya besar kerja kita, jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Itu bocoran Kupipedia.id yang mau launching di bulan ini. Selain itu Mbak Isma, bisa cerita tentang komunitas Ibuku Sekolah Lagi? Oh ya, sebenarnya gagasan pendirian Ibuku Sekolah Lagi itu munculnya tiba-tiba ya. Kan waktu itu awal 2020 ada pandemi. Terus semua kegiatan yang tadinya luring berubah menjadi daring. Nah, waktu itu saya ngobrol sama Lena. Lena itu teman saya, dia kuliah S3 juga tapi di Australia. Jadi gagasan pendirian Ibuku Sekolah Lagi itu sebenarnya munculnya tiba-tiba. Waktu itu awal 2020 semua kegiatan kan berubah menjadi daring ya. Saya ngobrol sama Lena, Mbak, ini kita ngapain? Berdua. Terus ini aja, gimana kalau kita bikin kegiatan gitu untuk nge-support teman-teman perempuan. Ya ini fokusnya memang ke teman-teman perempuan yang mereka itu punya keinginan untuk studi lanjut, tapi ada kendala terutama berkaitan dengan bagaimana menulis proposal, terus kemudian menulis atau melengkapi berbagai persyaratan yang harus disiapkan gitu, termasuk juga langkahnya gimana sih gitu. Kadang kan agak susah, ini mulainya dari mana gitu kalau mau sekolah lagi gitu. Nah ini udah, kita bikin nama apa ya? Nama apa? Terus tiba-tiba aja gitu celetuk, ini aja Ibuku Sekolah Lagi. Ya udah pakai itu gitu. Udah, nah waktu itu program atau kegiatan webinar kita yang pertama itu judulnya Ibuku Sekolah Lagi. Yang ngomong itu sebenarnya isinya ini sih sharing pengalaman sekolah ya di luar negeri, di 5 benua, di Eropa, Amerika, Asia, sama di Timur Tengah.
benua ini ya, Afrika ya. Gitu. Itu awalnya, kemudian berlanjut ke beberapa webinar tentang misalnya bagaimana tips dan trik untuk TOEFL dan IELTS. Lalu mulai 2020 pertengahan kalau nggak salah ingat atau akhir gitu, kita bikin mentoring ini ya, penulisan proposal penelitian, dan diikuti oleh, waktu itu kita cuma bisa menerima kalau nggak salah sekitar 12 ibu-ibu gitu. Terus tahun 2021 ini kita workshop juga, TOT tentang kepenulisan ini ya, mengenai kekerasan berbasis gender. Itu kerjasama dengan Fatayat NU Jogja dan juga ISAIS, didukung oleh Australia Award. Nah, yang baru saja selesai ini kerjasama dengan LPPM dan PSGA IAIN Metro, itu tentang riset feminis. Berarti sebenarnya komunitas ibuku sekolah gitu mematahkan stigma ya Mbak ya, kalau perempuan sekolah tinggi, pendidikannya tinggi itu nanti susah yang dapat jodoh lah, nanti bisa saingannya laki-laki lah. Jadi sebenarnya itu seperti menguatkan perempuan ya, bahwa pendidikan itu penting. Dan juga ini bahwa perempuan yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, itu sebenarnya tidak terhalang untuk menempuh pendidikan lanjut gitu. Misalnya pengalaman saya dan juga pengalaman Lena gitu. Meskipun misalnya saya punya anak 3 gitu, itu tetap bisa gitu kalau misalnya ingin gitu ya melanjutkan sekolah, nggak cuma di dalam negeri tapi juga ke luar negeri gitu. Sebenarnya tantangan terbesar ya Mbak ya, perempuan yang sudah menikah, yang sudah punya anak, itu adalah persoalan sektor reproduksi ya. Mbak Isra punya pengalaman juga waktu di Belanda, bagaimana tantangan saat hamil, melahirkan sambil menuntut ilmu di negeri Belanda. Bisa share Mbak pengalaman itu Mbak? Apa tantangannya dan kenikmatan apa yang akhirnya didapatkan melalui pengalaman itu yang bisa dibagi ke teman-teman yang lain gitu? Kalau tantangan itu sebenarnya gimana ya ceritanya? Saya kan waktu itu memang berangkat ke Belanda itu sudah dalam keadaan hamil 5 bulan ya kalau nggak salah. Memang dari awal itu sebelum saya berangkat, saya sudah melakukan semacam evaluasi gitu ya, melihat mungkin nggak sih untuk berangkat dalam keadaan hamil gitu. Nah, setelah ngobrol sama beberapa senior gitu yang juga melahirkan di sana, itu mereka bilang nggak apa-apa gitu, support system di sini sangat mendukung gitu. Nah, termasuk juga saya mengkalkulasi gitu, kalau saya berangkat misalnya bulan Januari, jadi kemungkinan saya akan melahirkan bulan Juli, artinya sebelum saya melahirkan keluarga juga sudah bisa berangkat ke sana. Itu semuanya sudah saya persiapkan gitu ya. Nah, saya udah berangkat ke sana, ternyata pembuatan visa keluarga itu sempat ada masalah gitu. Jadi saya melahirkan duluan, baru kemudian kalau nggak salah sekitar 1 minggu gitu ya, keluarga baru tiba di Belanda. Kalau kesulitannya memang ini ya ekstra usahanya harus melebihi yang mental ya melebihi dari yang biasanya gitu, yang misalnya kita nggak dalam keadaan hamil gitu ya, karena kita kan sama-sama perempuan tahu bagaimana kondisi psikis terutama ya perempuan hamil dan juga setelah melahirkan. Dan saya waktu itu prinsipnya pokoknya jangan terlalu membebani diri gitu dengan
misalnya capaian-capaian, oh kamu harus ini, kamu harus sempurna, kamu harus selesai seperti itu. Tidak saya pikirkan banget gitu. Dan advisor beasiswa yang di Leiden itu juga pesannya, udah kamu fokus dulu pada ini proses persalinan. Nanti setelah itu baru kamu bisa catch up gitu apa yang tertinggal gitu. Dan alhamdulillah meskipun saya melahirkan sendiri ya, waktu itu teman-teman di sana sangat membantu sekali. Jadi mereka bergiliran mengirim saya makanan, terus juga waktu saya melahirkan juga ditungguin gitu, ada yang nungguin gitu. Terus di sana juga sistem perawatan ibu melahirkan di Belanda itu ada namanya kayak perawat yang datang ke rumah gitu selama kurang lebih 1 minggu gitu. Mereka membantu kegiatan sehari-hari ibu itu, misalnya menyapu atau mencuci, menyiapkan makanan gitu. Nah, mungkin karena yaitu ya secara psikis saya mencoba untuk slow gitu ya, apapun keadaannya, meskipun sendirian, artinya cuman dengan bayi dan bantuan dari teman. Itu kemudian ya enggak sampai misalnya kadang kan ada yang babedus gitu ya, itu enggak ada semuanya aman dan ini berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan bisa dilalui kalau kita sendiri sudah bisa mengkalkulasi, menyiapkan seluruh hal-hal yang nanti yang kira-kira nanti kemungkinan bahkan kemungkinan terburuk sekalipun ya kita sudah benar-benar menyiapkannya. Karena justru ketika kita sendiri sudah bisa percaya diri, kita lebih prepare, itu bisa menghadapi. Jadi tidak ada alasan sebenarnya Mbak untuk perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri, untuk terus belajar, menuntut ilmu kemanapun selama dia punya kemauan ya Mbak ya, kemauan yang kuat ya. Tadi kayak Mbak Isma bilang punya kemauan yang kuat, tapi tadi slow, tapi harus tetap yakin dengan tujuannya. Iya sih, sebenarnya ini sih ya, saya coba mengimbangi aspek psikis saya dengan ini ya, akal atau jadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu saya itu mendramatisir, ya jangan didramatisir gitu. Hadapi aja apa yang ada gitu, nggak usah aku sendirian, aku ini enggak, jangan kayak gitu. Tapi apa yang bisa jangan baperan. Jadi keadaannya tuh kayak gini. Jadi kamu mau nggak mau ya memang harus menerima ini gitu. Itu menurut saya penting sekali. Jadi menerima kenyataan, menerima keadaan gitu. Baru kemudian apa yang bisa kamu lakukan gitu. Baru dikerjakan gitu. Nggak perlu misalnya. Sama juga misalnya kan kadang misalnya kita itu punya cita-cita ya, punya keinginan, aku pingin sekolah lagi, aku pingin kemana, tapi kita tidak melakukan apa-apa yang nggak akan ada hasilnya sesuatu. Kalau bicara ini Mbak, support system dari suami, dari pernah nggak sih ada persaingan ya, kompetensi dengan pasangan gitu, support system dari suami ini, bicara relasi bedalah ya teman-teman, suami Mbak Isma dan Mbak Isma yang sudah menempuh doktoral ya, magister sudah doktoral, dan bagaimana pola asuh dengan anak-anak, pembagian peran dengan suami. Ketika Mbak Isma keluar kota seperti hari ini, berarti otomatis ada yang menggantikan peran Mbak Isma di rumah itu. Seperti apa relasi bedalanya Mbak dengan keluarga? Kalau saya sama suami itu memang ini ya, di awal-awal dulu misalnya pas awal menikah gitu ya, pasti kan ada proses saling belajar, saling memahami atau juga mengerti gitu apa sih yang diinginkan satu sama lain gitu. Nah waktu itu memang keinginan untuk sekolah lagi itu sudah saya utarakan dari awal gitu. Dan
itu juga prosesnya nggak langsung aman gitu, nggak ada persoalan apa-apa gitu. Itu perlu komunikasi juga gitu, komunikasi, kemudian menjelaskan kenapa sih saya ingin sekolah lagi gitu. Dan suami saya juga membutuhkan waktu untuk memproses penjelasan yang sudah saya sampaikan, kemudian baru kemudian dia bisa memahami gitu. Oke, ya udah, kalau kamu ingin sekolah lagi berangkat gitu. Nah, waktu itu kan itu proses itu kan saya mulai ketika ini ya mau masuk S2 ya. Nah, setelah S2 kemudian saya pulang dan bisa cerita Mbak S2-nya di mana? Okay. Saya S2 itu di University of Hawaii Manoa di Amerika. Itu dapat beasiswa dari Ford Foundation. Itu prosesnya, jadi untuk proses komunikasi, proses negosiasi itu sudah dari ketika saya mau daftar S2 gitu, mau daftar beasiswa. Jadi sehingga nanti meskipun saya juga nggak tahu ini keterima apa enggak ya, tapi kalau semua keterima itu sudah nggak ada persoalan lagi gitu. Artinya suami sudah oke, kalau mau sekolah ya berangkat gitu, dan karena dapat beasiswa gitu ya udah berangkat gitu. Nah, jadi segala persoalan berkaitan dengan negosiasi komunikasi itu udah selesai ketika saya ambil S2. Nah, ketika S3 itu nggak ada masalah lagi, malah pas waktu itu saya kan kirim abstrak untuk workshop di Leiden sebelum saya sekolah di sana di KITLV. Terus ternyata yang keterima waktu itu sekitar ada 10 orang ya. Itu mereka sudah doktor semua gitu. Cuma saya aja yang baru lulus S2. Terus saya cerita sama suami, saya bilang itu begitu. Nanti dikat. Oke. Nah, jadi waktu itu saya kirim abstrak ke Leiden di KITLV. Mereka mengadakan workshop tentang Female Islamic Authority. Nah, ternyata yang abstraknya keterima itu, yang hadir pada waktu itu semuanya sudah doktor gitu, dan bahkan sudah jadi dosen gitu di beberapa kampus. Sementara saya baru fresh graduate S2. Terus saya cerita sama suami, terus kata suami, ya udah Bu, dokter aja gitu. Saya waktu itu ini ya motivasi gitu. Berarti ya pakai brand gak ada masalah. Ya itu pas saya waktu itu mau baru niat benar-benar untuk persiapan pendidikan S3 itu ya 2015 setelah mengikuti workshop itu ya. Oke, berarti aku harus mulai kirim aplikasi, menghubungi beberapa profesor di kampus. Tapi saya waktu itu ke Australia, ternyata tidak ada yang merespon. Ada sih yang merespon, tapi mereka tidak bisa membimbing. Lalu ke Leiden dan akhirnya dapat di Leiden. Kalau soal misalnya perasaan minder atau persaingan, merasa insecure, itu sudah selesai pas ketika saya ngobrol sebelum masuk S2 gitu ya. Itu udah nggak ada masalah lagi gitu. Artinya begini, kalau suami saya itu ya itu dunia Isma itu, dan ini duniaku gitu. Kalau Isma merasa memang harus S2, S3 ya tempuh aja gitu. Kalau aku gitu ya, kata suami udah cukup dengan S1 gitu, karena dia ngajar di SMP ya. Udah, saya nggak mau sekolah lagi, itu nggak cocok. Ini jadi nggak bisa. Kalimat dibalik perempuan hebat adalah itu salah sebenarnya. Dibalik perempuan hebat, di sampingnya ada laki-laki hebat ya. Di samping laki-laki hebat ada perempuan hebat, itu mubadala banget. Jadi memang relasi itu bisa dikomunikasikan ya di negosiasi. Yang penting ada saling dan terbuka gitu.
apa pasangan kita nggak mungkin tahu apa mau kita, apa keinginan kita kalau kita itu nggak ngomong gitu, nggak menjelaskan alasannya, tujuannya dan sebagainya. Jadi harus ini sama-sama terbuka gitu. Jelaskan apa maumu gitu. Kayak itu lagunya. Dan bangun argumentasinya gitu loh. Karena kalau misalnya kita itu cuma ngomong aku punya sekolah gitu, tapi kita itu nggak ada upaya apapun ya, dan juga nggak ada penjelasan apa kenapa sih saya perlu sekolah itu ya agak susah dipahami gitu. Jadi komunikasi atau apa supaya bisa saling memahaminya itu agak susah untuk dicapai. Dan itu juga butuh proses ya Mbak ya? Iya, butuh proses, nggak bisa. Jadi kitanya juga harus sabar, harus menunggu gitu. Oke. Yang jelas saya sudah menjelaskan, kemudian alasannya apa gitu. Nah, beri pasangan kita itu kesempatan gitu untuk berpikir, untuk memproses apa informasi yang dia terima. Karena pasti akan ada perubahan juga dalam keluarga. Termasuk juga ini apa untuk pembagian kerja di dalam rumah ya. Itu juga enggak 100% hanya kita ngomong sekarang itu langsung besoknya jalan itu nggak bisa. Itu juga saya pelan-pelan sih, misalnya kita mulai dari melakukan pekerjaan rumah tangga itu bersama-sama gitu. Baru kemudian waktu itu setelah anak pertama saya lahir itu saya bilang ini kalau misalnya kita sama-sama mencuci bersama gitu, itu pertama waktu akan ini ya akan banyak terbuang gitu, padahal banyak pekerjaan lain dan juga ini anak nggak ada yang jaga. Ya udah sekarang aku jaga anak, terus yang nyuci suami. Nah terus pekerjaan yang lain misalnya kayak memasak, oke itu memasak bagianku, tapi aku nggak bisa untuk mencuci yang lain, terus juga misalnya gosok baju gitu ya, itu juga aku nggak bisa. Jadi suami di rumah dia yang nyuci baju sama nyetrika, tapi untuk dirinya sendiri karena bajuku jarang nyetrika. Itu bisa jadi inspirasi. Iya, jadi emang harus pelan-pelan ya, kita nggak bisa melakukan perubahan itu dalam kayak membalikan telapak tangan langsung terjadi perubahan gitu, harus pelan-pelan. Ini Mbak, terakhir ya Mbak, pesan untuk para salingers, untuk para santri milenial, untuk para fans Mubadala ID dimanapun berada. Pertama ini Mbak, kan banyak yang galau nih, nikah apa kuliah? Misalnya mau nikah dulu apa nih pesan Mbak Ispa untuk teman-teman yang masih galau, kalau misalkan pendidikannya dengan pasangan, dengan calon suami atau suami tidak setara, bagaimana mengatasi problem-problem relasi seperti itu, dan bagaimana perempuan tetap mampu meraih mimpinya, tetap bisa melanjutkan cita-citanya, tetap bisa berkarir ya sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keinginannya. Itu bagaimana tadi mengatasi problem-problem komunikasi. Ini kalian susah sekali. Gimana ya pesan-pesan terakhir untuk teman-teman? Ini sih kalau mungkin ini aja ya singkatnya gitu ya. Teman-teman salingers, terutama yang perempuan ya, itu nggak perlu takut untuk punya cita-cita dan juga punya mimpi gitu. Dan jangan membatasi diri itu seperti apa yang kita pikirkan terhadap diri kita gitu. Misalnya tadi saya juga ngobrol sama Nurul. Jadi misalnya gini, misalnya kita mendapat informasi tentang satu lowongan pekerjaan ya. Sebenarnya kita itu senang sekali, itu bidang saya gitu. Tapi pas kita melihat dari lembaga itu keren sekali, itu kayaknya kalau daftar nggak bakalan keterima. Dan benar nggak keterima karena dia nggak daftar. Coba kalau sama dia daftar gitu ya, kan kemungkinannya tetap terbuka ya, bisa jadi tetap ada peluang gitu untuk keterima gitu karena dia sudah daftar.
Nah seringkali itu kayak gitu, jadi belum itu sudah takut belum duluan ya. Udah takut duluan, nggak mau mau mencoba gitu, takut untuk mencoba. Akhirnya ya benar-benar nggak ada katakanlah keajaiban gitu ya. Kan justru kalau misalnya kita nggak nyangka daftar, ternyata keterima, kan itu keajaiban, malah surprise menyenangkan. Jadi kayak gitu. Pertama jangan takut untuk bermimpi dan juga punya cita-cita. Terus selalu mencoba. Jadi jangan takut untuk mencoba. Terus ini kalau seumpama sudah punya keinginan atau cita-cita, jangan takut untuk melakukan sesuatu gitu loh. Mencoba itu kan salah satu usaha ya untuk mencapai yang diinginkan itu. Jadi jangan cuman bermimpi aja gitu, aku pingin ini, tapi tidak melakukan apa-apa, nggak akan ini. Jadi itu jangan halangi dengan diri kita itu dengan keterbatasan gitu. Jadi we can do something if we do it. Itu ya teman-teman, tadi juga punya mimpi jangan takut untuk mencoba. Jika punya mimpi jangan takut melakukan sesuatu untuk bisa meraih mimpi-mimpi itu. Sekian bersama Mbak Isma KZ. Bisa follow semua akun medsosnya Mbak Isma, bisa sebutkan akun medsosnya Mbak Isma? Iya, saya mengelola Facebook group namanya Researching on Women. Itu ya saya selalu share berbagai peluang beasiswa, lowongan pekerjaan, dan juga update tentang metode berkaitan dengan perempuan. Lalu untuk Instagramnya, saya sebenarnya punya Instagram namanya Women Narrative. Itu potongan-potongan kisah tentang perempuan dari berbagai background. Ada yang mahasiswa, ada yang dosen, ada yang bunyai, ada yang guru ngaji. Itu teman-teman silahkan follow, dan juga bisa juga follow IG-nya Ibuku Sekolah Lagi, dan juga Facebook grupnya Ibuku Sekolah Lagi. Jangan lupa juga terus ikuti Mubadalah ID, semua akun media sosialnya, ada YouTube Mubadalah ID, Twitter Mubadalah ID, Instagram Mubadalah ID, Facebook Mubadalah ID, yang terbaru TikTok Mubadalah ID. Kalau kamu suka silakan like, dan jika konten ini bagus jangan hanya berhenti di kamu, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang kamu kenali, dan silakan berbagi juga dengan calon pasangan kamu yang sudah punya calon untuk menguatkan support system. Dan untuk para pasangan muda silakan juga untuk mengabarkan jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk melakukan sesuatu. Jika punya mimpi, teruslah untuk berani mencoba hal-hal yang baru. Sekian, terima kasih. Bersama saya Zahra Amin, Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.